Ya, siap. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Alaika Muhammad dalam program Bola Makan Bola. Kali ini ada yang beda karena saya pakai peci. Bukan karena itu, karena belum potong rambut, Coach. Akhirnya nggak rapi. Akhirnya pakai peci. Oke. Ini di sini saya tidak sendirian, saya bersama Coach Yeyen Tumena. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pelatih Seluruh Indonesia. Oke pemirsa, sejak awal munculnya COVID-19 melanda dunia, telah muncul efek domino di berbagai sendi kehidupan. Mulai dari ekonomi, olahraga, sosial, bahkan agama atau religi. Khusus sepak bola, tidak hanya persoalan stop kompetisi saja yang terjadi, namun juga soal pelatih. Terkait soal pelatih ini, mungkin nanti yang akan berbicara lebih banyak mengenai pelatih adalah Coach Yeyen Tumena. Meskipun jauh di mata, jauh secara zahir, akan tetapi dekat di hati bersama Coach Yeyen Tumena. Coach, salam olahraga Coach. Gimana kabarnya Coach? Olahraga. Alhamdulillah wa syukurillah masih diberikan kesehatan, Coach Alek. Ya, siap Coach. Gimana? Tapi kegiatan kursus kepelatihan masih berjalan Coach ini Coach ya? Saat sekarang enggak, karena PPKM-nya sudah menyeluruh dan PPKM sekarang lebih ketat daripada PSBB yang sebelumnya karena memang tidak boleh ada kegiatan. Oke. Berarti memang bener, ya bahasa asalnya lockdown gitu Coach ya? Iya, benar. Oke. Ini Coach Yeyen di rumah apa di mobil ini? Saya lagi di jalan mencari makan siang tadi dengan keluarga. Oke, siap. Iya. Coach, ini ada 4 segmen nanti, terus ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama ini agak kepo ini saya Coach. Sebenarnya Asosiasi Pelatih Indonesia, singkatannya apa Coach? Biasanya Coach? APSSI, APSI. Oke, Asosiasi Pelatih Seluruh Indonesia. Ini dibentuk ini tujuannya apa sih Coach? Visi misi tujuannya? Dulu sebenarnya ada senior kita yang membuat juga asosiasi pelatih, S-nya satu tapi asosiasi pelatih sepak bola Indonesia, asosiasi pelatih seluruh Indonesia. Namun itu tidak berjalan sehingga secara keanggotaan sesuai statuta PSSI hilang keanggotaannya setelah lebih dari 4 tahun tidak melakukan kegiatan dan tidak jelas apa yang dilakukan dan kegiatannya. Itu yang membuat terdegradasi secara statuta. Setelah itu kami pada saat melakukan kursus pro license, sebagian besar adalah pelatih-pelatih senior dan instruktur yang ikut. Kami menginisiasi untuk lahir kembali asosiasi ini, di mana kaum pelatih itu membutuhkan wadah untuk di mana pelatih itu dinaungi oleh sebuah asosiasi ketika ada pertikaian permasalahan dengan pihak klub dan lain-lain. Kemudian bagaimana meningkatkan kualitas dari pelatih Indonesia, karena semakin lama semakin banyak pelatih asing yang masuk, tapi sebenarnya secara kualitas juga tidak jauh beda dengan pelatih Indonesia. Kemudian bagaimana akomodir teman-teman pelatih yang kesulitan dalam hal meningkatkan keilmuan terkait pelatihan, di mana mereka sulit mendapatkan informasi di mana kursus, kemudian kesulitan biaya untuk mengikuti kursus dan lain-lainnya. Jadi atas dasar itu kami menginisiasi untuk membentuk kembali asosiasi ini dan berkoordinasi dengan semua pelatih yang ada. Alhamdulillah di tanggal 15 September 2019, 2 tahun lalu, itu terbentuk melalui coaching convention yang dihadiri oleh 370-an pelatih berlisensi C sampai pro. Di sana saya kebetulan tidak hadir di saat coaching convention itu, namun secara aklamasi saya ditunjuk sebagai ketua. Bahkan saya juga kaget, saya tidak mencalonkan. Saya juga tidak hadir di tempat itu, tapi karena ini saya anggap amanah
maka saya terima pinangan menjadi ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia ini. Oke. Setelah terpilih, maka saya berkoordinasi dengan PSSI, kemudian diusulkan menjadi anggota, dan alhamdulillah di Januari tanggal 24 Januari di Bali waktu itu Kongres Tahunan PSSI disahkan menjadi anggota baru, dan saat itulah kita sudah mulai bekerja untuk memperjuangkan nasib para pelatih yang intinya adalah mengangkat harkat dan martabat pelatih lokal, gitu, Cak. Oke. Berarti memang local wisdom ya. Pelatih lokal ini sebenarnya lebih ya nggak kalah lah dengan pelatih-pelatih asing. Namun ada beberapa klub yang ada di Liga 1 khususnya ya di kasta tertinggi itu masih menggunakan jasa pelatih asing. Itu menurut Coach Yayen itu biasanya tujuannya klub itu mencari pelatih asing itu kenapa sih, Coach? Kok sampai tidak menggunakan pelatih-pelatih asli Indonesia sendiri itu, Coach? Iya, yang pertama untuk menjadi pelatih di level tertinggi Liga 1 atau Liga 2 ada regulasi dari AFC yang menentukan coaching requirement, persyaratan dari seorang pelatih mempunyai lisensi tertinggi. Tahun-tahun sebelumnya masih A, tapi tahun ini AFC sudah meminta A Pro ya, Pro. Maka kebutuhan untuk pelatih di level Pro, karena kita baru satu kali melakukan lisensi Pro di Indonesia, baru ada 20 pelatih dan satu pelatih yang mengambil di luar, baru 21. Dan di level Liga 1 kita yakin dan percaya ini adalah level tertinggi dan tentu ada transfer knowledge. Maka kalaupun ada tim-tim yang mengambil pelatih asing dengan lisensi tertinggi, buat kita adalah sebuah hal yang bisa dimaklumi, karena di Liga 1 lebih ke bisnis dan pengembangan dari tim yang bukan hanya soal di lapangan tapi juga non teknis dan lain-lainnya. Justru kita mengundang ke PSSI menyampaikan bahwa aspirasi kami agar justru di Liga 2 yang kami meminta sebaiknya dipakai pelatih lokal saja. Itu kira-kira aja. Oh gitu. Berarti ini nanti Liga 2 ketika bergulir lebih banyak pelatih lokal ya? Itu masih berupa anjuran atau sudah berupa peraturan, Coach? Ya, kemarin ketika kami diterima oleh PSSI dan kita berbicara langsung dengan Ketua Umum, Exco, Wakil Ketua Umum, Direktur Teknik, disepakati bahwasanya akan mengakomodir untuk Liga 2 dengan pelatih lokal, karena lisensi Liga 2 adalah A. Ini alasannya bukan hanya sekedar kita local wisdom, tapi ada beberapa pertimbangan yang kami sampaikan. Yang pertama adalah selama Liga 2 dijalankan, itu yang berhasil dan juara adalah pelatih-pelatih lokal. Kemudian yang kedua, di 3 tahun terakhir kompetisi Liga 2 sudah tidak boleh memakai, regulasinya tidak boleh memakai pemain asing. Maka selayaknya juga adalah yang melatih adalah pelatih lokal. Kemudian yang ketiga, di era pandemi ini di mana semua orang kesulitan mendapatkan pekerjaan, masalah dengan penghasilan dan lain-lain, apakah kita masih membuka pintu untuk memberikan penghasilan kepelatihan kepada orang asing, kan itu pertanyaannya. Nah itu, dan PSSI juga sudah menyatakan bahwa lisensinya adalah A. Mungkin kata PSSI, kalaupun ada pelatih asing yang melatih, mereka harus berlisensi di atas A sehingga ada transfer knowledge atau dia berlisensi Pro. Berarti ini kan memang benar-benar memperjuangkan pelatih lokal ya, agar lebih agar lebih levelnya lebih naik sedikit lah daripada pelatih asing kan gitu kan, Coach? Oke. Mengenai program dari APSI sendiri, Coach, itu apa saja sih, Coach? Di tahun pertama memang kita pada saat setelah disahkan melalui Kongres di Januari, kebetulan Februari dan Maret sudah terjadi COVID sehingga tidak ada kegiatan, tapi apa yang kita lakukan adalah pada saat itu kita memberikan donatur sumbangan kepada pelatih-pelatih yang saat itu
terkena dampak COVID yang dimana mereka tidak bisa melatih dan berhenti bekerja, sehingga kita memberikan bantuan bulanan di bulan Maret dan April sampai Juni. Kemudian itu pun kita lakukan dengan melakukan lelang memorabilia dari para pelatih yang pelatih-pelatih yang mempunyai nama, Rahmat Darmawan, Aji Santoso dan semuanya. Hasil dari lelang itu kita sumbangkan. Di tahun ini justru kita sudah mendorong PSSI untuk memberikan kursus gratis lisensi D di seluruh Indonesia. Ya, ini tentunya sudah dikoordinasikan juga bersama Kemenpora, dan insya Allah ini akan sudah masuk di agenda Kemenpora. Cuman penganggarannya mungkin apakah tahun ini atau tahun depan, tapi yang jelas usaha ini sudah kita lakukan dan kita sampaikan, dan secara garis besar Menpora menyetujui karena ini berkaitan dengan anggaran dan ini perlu waktu untuk penganggarannya. Dan yang lain adalah bagaimana saat sekarang kita juga memperjuangkan di mana para pelatih yang mengalami penundaan kompetisi, kemudian pemotongan gaji dan lain-lain, sudah kita lakukan komunikasi intens dengan PSSI, dan alhamdulillah PSSI sangat berkomunikatif dan mendengar aspirasi dari Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia. Oke, siap. Coach, mungkin ini nanti ditahan dulu, Coach. Sangat seru sekali ternyata bahas pelatih di tengah pandemi. Ternyata APSI juga tidak diam, ada bantuan atau bantuan bagi pelatih yang terkena dampak COVID. Bahkan ada beasiswa kepelatihan lisensi D mulai itu, Coach ya. Oke. Mungkin ditahan dulu pemirsa yang ada di rumah, tetap setia bersama kami. Masih bersama Coach Yayan Tumena lah pastinya sampai nanti segmen terakhir. Jangan kemana-mana, kita rehat sejenak sampai pesan-pesan berikut ini. Kita kejar di seluruh Indonesia. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Bola Makan Bola, tetap di channel AMTV. Masih bersama Coach Yayan Tumena. Coach, ini sangat cepat sekali, Coach. Oke. Kayaknya nggak kerasa, Coach, ketika kita ngomong-ngomong kayak gini. Tiba-tiba sudah break, tiba-tiba sudah sponsor. Belum sampai sempat selesai sponsor lagi. Ya, Coach. Ini anggota APSI hari ini ada berapa, Coach, kira-kira, Coach? Ya, kurang lebih anggota APSI itu adalah 7.000-an. 7.000 pelatih ya? Ya, 7.000 pelatih, karena beda dengan asosiasi pemain. Asosiasi pemain mereka hanya menaungi pemain profesional, sementara asosiasi pelatih itu menaungi pelatih yang tidak punya lisensi sampai lisensi tertinggi, dari yang muda sampai yang tua. Nah, sehingga banyak sekali hal yang perlu kita naungi bersama dengan asosiasi ini. Terus berarti ini 7.000 pelatih ini lokal semua ya, nggak ada pelatih asing? Ya, saat sekarang masih pelatih lokal. Kalau di luar, di beberapa asosiasi pelatih di negara lain yang terdekat, misalnya Malaysia, mereka juga memasukkan pelatih asing yang bekerja di federasi, sehingga kesahan kevalidasian sertifikatnya disahkan oleh asosiasi pelatih. Oke. Coach, ini kepo ini, Coach ya, saya kepo terhadap struktur APSI sendiri, Coach. Struktur APSI itu bagaimana sih strukturnya, Coach? Selain ketua, terus ada sekretaris bendahara, lalu apakah X dari pemain-pemain profesional mantan liga-liga Indonesia yang dulu itu juga apakah juga ikut di jajaran kepengurusan, Coach? Ya itu bawahannya, Coach lah. APSI itu punya jajaran exco di atas sama seperti PSSI, di mana kita punya 8 exco dan 1 ketua yang dianggap sama dengan exco, menjadi 8 orang itu adalah pelatih yang berlisensi A-Pro, Rahmat Darmawan, Safrianto Rusli, Emral Abus,
Jajang Nurjaman, Bambang Nurdiansah, kemudian Mundari Karya, kemudian Indra Safri, kemudian saya sebagai ketua. Dan di statuta kita atau kita sebut konstitusi PSSI itu menyatakan exco dan ketua harus mempunyai lisensi tertinggi dari keilmuan sepak bola. Jadi exco dan ketua untuk di pusat itu minimal mempunyai lisensi pro atau A. Di bawahnya di kita ada 3 bidang, ada bidang sepak bola, kemudian event, kemudian marketing, di mana hanya di bidang sepak bola dijabat oleh teman-teman yang punya lisensi mulai dari A dan B, tapi di bidang lain bisa dijabat oleh teman-teman yang bukan pelatih. Misalnya dibilang legal, ya memang harus sarjana hukum, karena mungkin tidak semua pemain bola yang punya sertifikasi sebagai sarjana hukum. Kemudian marketing dan event juga boleh orang yang bukan mantan pemain sepak bola. Tapi yang paling penting di statuta itu, di mana exco yang memutuskan semua kebijakan itu harus mempunyai lisensi tertinggi sesuai keilmuan. AFC Apro itu ya? Ya. Ini fenomena, Coach. Ketika saya sempat berdiskusi dengan salah satu pelatih atau asisten pelatih, kan hari ini kan Liga 1 kan minimal AFC Apro ya, Coach ya? Ya. Itu kan ada yang nggak mau lah ikut kursus kepelatihan lagi AFC Apro. Kenapa? Ya sekarang gimana pesaingnya, coach saja udah banyak pelatih-pelatih asing juga. Sedangkan klub dari Liga 1 saja cuma 18 saja. Kan gitu. Ada 18. Nah, gimana kita bisa bersaing? Ya mending sama-sama gitu saya jadi asisten pelatih aja, nggak mau lagi lah mau ke atas. Itu menurut pandangan dari APSI sendiri seperti apa sih, Coach? Ya, justru budaya belajar yang harus kita tingkatkan mungkin untuk mengangkat kualitas pelatih lokal sendiri. Tentunya kita juga perlu meningkatkan lisensi dari pelatih itu, karena memang motonya dari APSI itu adalah sepak bola Indonesia akan lebih baik oleh orang Indonesia sendiri, tapi orang Indonesia yang mempunyai kualitas dan sesuai ketentuan. Jadi tidak bisa juga hanya mengandalkan orang Indonesia, tapi secara lisensi dan kebutuhan sesuai aturan AFC tidak memenuhi, kita tidak bisa ngotot juga. Jadi memang kenapa kita mau berupaya untuk mengejar lisensi gratis, supaya kita meringankan beban teman-teman pelatih terutama di grassroots itu, karena tidak ada pemain baik lahir kalau tidak ada pelatih baik. Maka kita harus ciptakan pelatih-pelatih baik untuk menciptakan pemain-pemain baik sampai ke level tim nasional. Nah, kalau terkait keilmuan, memang para pelatih itu kewajibannya. Kalau tidak punya lisensi, sama kayak kita tidak punya SIM, kita bisa bawa motor kemana saja, kapan saja. Tapi ketika ketemu polisi, yang ditanya bukan bisa bawa motor, tapi yang ditanya adalah ada SIM atau tidak. Iya. Ya ibarat kayak taksi gelap gitu ya, ada barangnya tapi nggak ada kurangnya, kayak gitu. Coach, ini program sertifikasi kepelatihan ini kayak gimana sih, Coach? Barangkali saya bisa ikut gitu, Coach. Oke. Ya, kayak gimana, Coach, itu, Coach? Ya, kita di Indonesia mempunyai beberapa strata di kepelatihan. Pertama adalah lisensi D, itu basic terkait grassroots. Sepak bola akar rumput di anak-anak 9 tahun ke bawah. Kemudian lisensi D itu 13 tahun ke bawah, lisensi C itu 16 tahun ke bawah, kemudian lisensi B itu 16 tahun ke atas, dan lisensi A adalah tim senior, dan pro adalah bisa menjadi direktur teknik dan seterusnya. Dari waktunya, kalau lisensi D itu 1 minggu, lisensi C 2 minggu, lisensi B itu 4 minggu dibagi 2 modul, 2 minggu, ada jeda 1 bulan mereka melakukan kegiatan latihan, membuat logbook, analisa pertandingan, dan kembali ke modul 2. Kalau lisensi A ada 3 modul,
2 minggu istirahat 1 bulan, 2 minggu istirahat 1 bulan, dan 2 minggu. Jadi ada 6 minggu, Pak. Kalau lisensi pro itu terakhir adalah selama 1,5 tahun. Lisensi pro PSSI ya, tapi bukan. No, kalau pro itu AFC. Oh, AFC Pro. Ya. Itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Saya terakhir di 2018, baru selesai 2019 pertengahan. Oke. Apakah ada peserta kursus kepelatihan itu yang tidak lulus, Coach? Iya, terkait kelulusan di kursus itu 60% kelulusan ditentukan oleh nilai praktek. Kalau di A ada 3 kali ujian praktek, kalau pro juga ada 5 kali ujian praktek, kalau di B itu ada 3 kali ujian praktek. Kalau kita lulus 2, berarti kita lulus. Kalau tidak, di C ada namanya Propas, kalau di B, A, dan Pro ada namanya FEM. Propas itu dia mengulang materi, misalnya kalau dia tidak lulus prakteknya, dia akan mengulang ujian praktek. Oh, kayak remedial gitu ya? Ya, remedial. Kalau FEM juga sama, ada juga yang fail. Kalau dia fail itu berarti dia gagal, maka dia mengulang kursus kembali. Berarti registrasi ulang lagi. Ya, betul. Gitu. Itu ya. Kalau fail itu kayak gimana, Coach? Biasanya pesertanya itu, Coach? Ya memang dia enggak lulus ujian praktek dan ujian teori. Teori pun ada 2, general spesifik, kemudian ada presentasi analisa, kemudian ada disertasi. Jadi mungkin dia tidak melakukan yang terbaik, atau mungkin tidak membuat pekerjaan yang harus dilakukan. Oke, siap. Ini tadi ada yang itu, Coach. Ada titipan pertanyaan lagi, Coach. Ini kan dulu waktu saya masih SD, kan saya kan juga penggila bola, Coach ya. Kalau di Tambak Sari itu sering lihat Coach itu dulu waktu main kecil itu dulu. Oke. Ini ada yang bertanya-tanya, Coach. Misalkan nih ada pelatih yang sudah pensiun, apakah juga ada aksi sosial dari APSI sendiri, Coach? Ini kan dulu kan masih ada banyak ya, kayak Coach Benny Dolo. Itu kan sekarang juga saya juga nggak pernah dengar di Liga 1 itu. Coach Bangkit itu. Ya seperti apa, Coach, itu, Coach, aksi sosial dari APSI sendiri? Ya, beberapa pelatih senior yang sudah pensiun, bahkan kalau mengalami masalah, selalu kita mendatangi dan memberikan santunan seperti biasa. Ini tentunya kita tidak bisa melakukan terus-menerus, karena APSI atau asosiasi pelatih ini bukanlah asosiasi yang menghasilkan. Ini NGO seperti lainnya yang sama. Kami hanya bergerak dalam bidang kepelatihan, dan memang ada sosial dari beberapa hal yang kita lakukan. Misalnya kalaupun kami memberikan sumbangan, kemarin waktu di pandemi kita melakukan lelang jersey, lelang dan segala macam. Jadi tidak ada penghasilan tetap yang kami terima dari pihak ketiga atau pihak lain. Maka kalaupun ada teman-teman pelatih yang perlu kita bantu, maka kita dengan swadaya masing-masing memberikan sumbangan dan kita serahkan langsung kepada yang bersangkutan. Oke. Siap, Coach. Mungkin ditahan dulu, Coach. Ini sangat seru sekali ternyata Pak pelatih. Lebih seru dari pemain ternyata, Coach. Oke. Pemirsa yang ada di rumah, tetap setia stay di AMTV dalam program Bola Makan Bola sampai pesan-pesan berikut ini. Ya, siap. Ya, pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Bola Makan Bola, tetap di channel AMTV. Oke, yang penting jangan kemana-mana, tetap setia bersama Coach Yayan Tumena. Ya, Coach, ini tadi sempat terpikir, Coach, yang ketika sponsor tadi kan
membahas mengenai pelatih asing yang sudah pernah berkontribusi terhadap timnas Indonesia sendiri. Misalkan seperti Coach Alfred Riedel yang sudah meninggal lah, yang sudah meninggal dunia. Itu apakah juga ada perhatian dari APSI sendiri, Coach? Ya, terkait pelatih asing, memang sampai saat sekarang kita belum mempunyai keanggotaan dari pelatih asing. Jadi, kalaupun terkait Alfred Riedel kemarin, kita hanya bisa mengucapkan message ya, bersungkawa kepada keluarga, karena pertama Alfred itu berada di negaranya dan kebetulan mempunyai kontrak dengan PSSI dan sudah selesai, dan kalau di Eropa itu justru mereka-mereka yang sudah bekerja selama masa usia produktif itu kan membayar pajak, sehingga di masa mereka pensiun mereka mendapatkan bantuan dari negara, dan itu permanen hingga mereka meninggal. Jadi setelah kita pun berkomunikasi dengan teman-teman yang dekat dengan Alfred, dia sebenarnya tidak ada masalah dengan keuangan. Beda mungkin dengan pelatih-pelatih Indonesia ketika sudah berhenti menjadi pelatih, itu mungkin menjadi perhatian khusus buat kita. Oke. Siap. Memang ada skala prioritas ya, karena kita memang WNI sendiri ya. Oke. Mengenai dari ini, Coach, ada policy atau kebijakan dari Liga 2 yang tidak menggunakan pelatih asing, itu sebenarnya usulan dari APSI sendiri atau memang APSI diajak berbicara oleh PSSI, diajak duduk bersama gitu, Coach? Jadi ketika APSI sudah disahkan menjadi anggota baru oleh PSSI di Kongres tanggal 24 Januari tahun 2020, kemudian kami meminta audiensi dengan pengurus yang baru terpilih di tanggal 10 Maret 2020. Poin pertama yang kami sampaikan adalah menginginkan penyetaraan lisensi, di mana dulu ada beberapa pelatih yang mengikuti kursus, tapi kursus itu karena ada regulasi dari AFC batas usia, maka tidak didaftarkan ke AFC, tapi tetap dibuat lisensi nasional. Bahkan keterusan dengan CBA yang nasional, kurang lebih ada sekitar 300-an lebih pelatih yang tidak diakui sertifikatnya, tapi tidak bisa melatih. Nah, itu yang kita lakukan di 1 bulan yang lalu, di mana dari Januari sampai bulan Juni kemarin PSSI sudah dengan APSI sudah melakukan penyetaraan lisensi, sehingga pelatih yang 300-an itu sekarang lisensinya sudah diakui dan sudah bisa melatih. Kemudian yang kedua adalah kami mengusulkan, jadi usulan APSI bukan regulasi, mengusulkan Liga 2 untuk 2021 sudah harus pelatih lokal dengan poin-poin yang tadi kami sampaikan. Jadi semua itu adalah usulan dari APSI ke PSSI, bukan regulasi yang dibuat oleh PSSI. Oke, dan itu disetujui oleh PSSI, Coach? Pada saat itu ketika kami ketemu, PSSI menerima, kemudian akan mendiskusikan dengan LIB, Liga Indonesia Baru. Oke, ketika nanti 20 Agustus sudah bergulir, Liga 2 juga akan menyusul bergulir, berarti Liga 2 semua pelatih lokal dong? Harusnya lokal, dan tentunya seperti yang dikatakan oleh PSSI, kalaupun tidak lokal, harusnya lisensinya lisensi tertinggi dari standar pelatih lokal yang ada. Berarti lisensi FIFA? Lisensinya tetap AFC atau UEFA, tapi mungkin kalau di Liga 2 adalah A, maka pelatih asingnya harus pro, begitu. Oh, di Liga 2A berarti pelatih asingnya harus pro. Oke. Lantas dari APSI sendiri, Coach, untuk mensosialisasikan aturan yang begitu fleksibel ya, atau sewaktu-waktu bisa berganti, itu terutama soal teknis dari FIFA, itu bagaimana, Coach, untuk melakukan sosialisasi? Pada saat ini sudah terbentuk asosiasi pelatih sepak bola Indonesia di 18 provinsi, dan 3 diantaranya sudah diakui sebagai anggota baru dari Asprof masing-masing dan sudah mempunyai hak suara di Asprof, yaitu Sumatera Barat, Maluku, kemudian Jawa Tengah, yang sudah diputuskan di Kongres Asprofnya. Nah, ini adalah perpanjangan tangan APSI pusat, sama dengan PSSI punya Asprof.
kami juga punya APSI di provinsi yang juga akan menjadi anggota Asprof. Oleh karena itu, nanti melalui meeting dengan para pengurus APSI di provinsi, maka semua kebijakan-kebijakan itu akan kita sampaikan dan diskusikan bersama. Oke. Biasanya APSI itu periodenya berapa? Satu periode berapa tahun sih, Coach? Sama dengan PSSI 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Berarti ya sama kayak presiden lah ya. Ini berarti Presiden 5 tahun. berapa dalam periode ini, Coach Yayan? Ini baru yang pertama, kan terbentuknya 2019 kan. 2019. Oh, berarti Ya. founding father-nya ini ya, berarti founding father. Oke, pendiri ya. Soekarno-nya APSI berarti ini ya. Oke, Coach Yayan, ngomong-ngomong ini tentang pelatih. Sebenarnya ketika ada kadang pelatih yang ditunggak atau nggak digaji gitu, Coach, itu biasanya APSI apakah ada tindakan tersendiri, Coach, atau APSI yang sebagai kepanjangan tangan menjadi menjadi advokat daripada pelatih itu, Coach? Ya. Seperti apa, Coach? Ini yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab kita, di mana pertama kami perlu laporan dari para pelatih yang mengalami hal tersebut, karena tanpa ada laporan dan surat penunjukan kepada APSI, sulit buat kita untuk melakukan somasi kepada klub yang bersangkutan. Yang pertama itu si pelatih memberikan hak mereka kepada APSI untuk melakukan komplain terhadap pelatih itu, maka di poin itulah kenapa APSI harus mempunyai tim legal, di mana kalaupun terjadi hal yang harus diwakilkan oleh pengacara, maka pengacara itu datang dari APSI dan itu dibebaskan dari biaya kepada pelatih tersebut. Oke. Biaya pengacaranya itu ya free ya? Iya, betul. Dan kepengurusannya pun juga, untuk mengurusnya pun juga kami selalu akan bersurat ke PSSI, di mana PSSI sekarang punya NDRC namanya, National Chamber terkait perselisihan kontrak pemain, pelatih, dan klub. Maka kita akan bersurat ke PSSI dan ke NDRC menyampaikan hal tersebut untuk disampaikan kepada klubnya. Kemudian nanti akan dibahas di dalam sidang exco, kemudian diputuskan seperti apa yang harus dilakukan oleh klub. Beberapa contoh misalnya tim-tim yang sudah mengalami atau mendapatkan keputusan dari NDRC seperti PSM, Kalteng Putra, kemudian PSPS Pekanbaru. Kalau tidak salah saya ada 4 atau 5 tim yang memang harus membayar kewajibannya sebelum mengikuti kompetisi. Oke, itu sudah dilaksanakan semua ya sama klub ya? Kewajibannya sudah harus dilaksanakan oleh klub, karena kalau tidak mereka tidak boleh mendaftarkan pemain, tidak boleh mendaftarkan pelatih, tidak boleh berkompetisi. Iya, saya dengar kabar ketika yang terakhir Kalteng Putra itu. Kalteng Putra yang yang ketika Liga 1 terdegradasi itu, Coach, betul, ya? Betul. Itu yang belum dibayar. Termasuk juga pemain, ada sebagian pemain katanya, Coach. Apakah benar? Betul. Kalau tidak salah Kalteng Putra itu harus membayar kurang lebih 4 miliar dari tunggakan yang dilakukan. Sementara PSM kalau saya salah mereka harus membayar kurang lebih 6 miliar dari tunggakan. Oke. Berarti sangat kencang sekali. Baik, Coach. Ini ditahan dulu, Coach, ya. Oke, jangan kemana-mana, Coach. Kalau Coach Yaya nanti kemana-mana saya bingung. Hanya kurang 1 segmen lagi. Mungkin saya ada di rumah juga, jangan kemana-mana juga. Kalau kemana-mana nanti nggak ada penontonnya akhirnya. Oke, kita break dulu sampai pesan-pesan berikut ini. Kan jadi pelatih itu nggak harus jadi pemain profesional aja, nggak harus pemain timnas. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Bola Makan Bola. Masih bersama Coach Yayan Tumena. Ini legenda idola saya waktu di Persebaya dulu. Coach, ini mengenai kriteria tim penguji daripada
sertifikasi kursus kepelatihan, Coach ya. Itu Ya. apakah tim penguji itu dari APSI atau memang harus ikut training of trainer dulu, Coach? Ya, kalau terkait sertifikasi PSSI tentunya saat sekarang sudah melakukan coaching convention di mana C 2017, kemudian B 2019, A 2020, di mana PSSI sudah boleh melakukan 3 hal. Pertama, kursus sendiri, kemudian yang kedua memakai instruktur sendiri sesuai standar AFC, dan ketiga menambahkan materi sesuai kebutuhan sepak bola Indonesia. Maka dari 2017 sampai sekarang PSSI boleh menerbitkan sertifikasi standar AFC sesuai dengan standar AFC dan setara, dan tentunya punya database sendiri, tahun berapa si pelatih itu kursus, nomor sertifikatnya dan seterusnya. Begitu juga lisensi AFC sebelumnya. Tapi terkait pelatih asing yang dimiliki oleh klub, maka setiap klub sesuai peraturan klub licensing AFC, maka pelatih asing di setiap negara harus mengajukan RECC namanya, rekomendasi RECC, rekomendasi coaching kompeten, di mana pelatih asing itu harus mengisi formulir, kemudian melampirkan kontrak mereka dengan klub, kemudian sertifikat healthy atau kesehatan, melampirkan sertifikatnya sesuai sertifikat yang dimiliki, kemudian mengirimkan logbook. Maka PSSI akan mengirimkan semua bundelan daripada file itu kepada AFC, maka AFC yang akan memutuskan pelatih ini boleh, pelatih ini tidak, pelatih ini valid sertifikatnya, pelatih ini tidak. Jadi sudah ada badan tersendiri yang dibuat oleh AFC di departemen tekniknya yang mengeluarkan RECC tadi. Oke, siap. Oh, berarti banyak yang harus dilengkapi. Ya. Kok bisa hafal gitu, Coach Yayan, gimana itu? Ya karena memang dunianya ya sama lah seperti itu. Oke, Coach. Ya gimana? Ya, saya kebetulan sekarang menjadi direktur kepelatihan di PSSI, kemudian juga instruktur A lisensi. Jadi sudah mengikuti, ini udah tahun ketiga saya ikut kursus instruktur di FIFA dan sudah bisa menjadi instruktur lisensi A. Jadi B, C, D sudah lewat semua. Alhamdulillah. Oh, berarti apakah lisensi A Pro itu ada yang di atasnya lagi, Coach? Enggak ada, itu udah tertinggi itu. Ya, AFC lisensi A Pro itu ya? Ya, AFC A Pro setara dengan AFC Pro-nya UEFA, maka yang mempunyai lisensi Pro bisa melatih di luar negeri. Oke, berarti kayak Coach Kurniawan Dwi Yulianto itu AFC A Pro? Ya, dia udah Pro, dia ngambil di Malaysia. Ada 21 kita, termasuk Kurniawan yang punya Pro. Oke, yang ngelatih di luar negeri ada berapa? Yang dari Indonesia? Selain Coach yang Kurniawan. Melatih cuma 1 Kurniawan, sebelumnya Coach Serdi, tapi udah kembali ke Indonesia ya. Oh iya. Ya, itu. Oke, Coach. Coach Serdi pernah itu ya. Coach Kurniawan juga pernah. Ya. Oke, apakah juga mungkin Coach non pemain profesional, bukan mega bintang, bukan atlet terkenal, atlet sepak bola terkenal, terus tiba-tiba jadi pelatih gitu? Apakah bisa ada kesempatan seperti itu, Coach? Bisa, kenapa tidak? Karena untuk menjadi pelatih itu kan, menjadi pelatih untuk meningkatkan karir di pelatihan ada 7 syaratnya. Pertama adalah playing ability, pernah menjadi pemain bola, tidak harus menjadi pemain pro, tidak harus menjadi pemain timnas, tapi minimal dia bisa bermain bola dan bisa mempraktekkannya serta mengerti regulasi. Karena pelatih itu harus bisa menjadi contoh bagi pemainnya kalau mencontohkan gerakan-gerakan dari latihan, sehingga harus bisa menjadi pemain. Jadi bukan harus menjadi pemain profesional. Yang kedua, harus mengikuti kursus D, C, B, A, Pro tadi. Kemudian yang ketiga, mengikuti seminar-seminar. Yang keempat, mempunyai mentor. Ini penting, siapa mentornya, karena di setiap kursus itu nanti akan ada diskusi dan lain-lain. Kemudian ada grup diskusi kepelatihan. Kemudian melatih, pernah punya pengalaman melatih, mengorganisasi klub dan lain-lain. Jadi poin yang paling penting
adalah playing ability dan kursus, itu yang paling penting. Oke, berarti 2 poin itu yang harus Ya. dilakukan. Nah, kalau saya ini cuma sekelas SSB ketika setelah SD keluar dari SSB berarti bisa Coach ya? Bisa, ya bisa, nggak ada masalah. Karena kalau di grassroots malah pelatih itu siapa saja bisa melatih, orang tua, saudara, kakak, guru dan lain-lain. Tapi ada persyaratannya itu tadi, bisa bermain sepak bola dan mengerti peraturan sehingga bisa menjalankannya. Oke. Mungkin harapan dari Coach Yayan Tumena ini tentang kelangsungan kompetisi, Coach. Ini gimana, Coach? Ya pasti kita berharap agar kompetisi segera dimulai, seperti halnya di luar pun juga mengalami pandemi yang sama, tapi kompetisi bisa berjalan. Tapi memang saat sekarang kita melihat pandemi ini semakin kuat dan semakin besar dampaknya. Kalau dulu di tahun sebelumnya itu pandemi masih orang jauh-jauh yang terdampak. Kalau sekarang kita sudah mendengar teman, saudara, keluarga sudah mulai terkena dampaknya. Karena menurut kami, kita di sepak bola tidak ada yang bisa menggantikan satu nyawa kalau kita harus bermain sepak bola. Oke, siap. Benar Coach itu Coach. Saya sepakat. Banyak sosmed itu dari akun-akunnya entah klub atau supporter itu mengharapkan Liga Indonesia itu bergulir lagi. Apalagi ini di Surabaya khususnya. Itu Liga Indonesia ditutup, ternyata stadionnya dibuat vaksin. Ibaratkan di tribun itu banyak kayak supporter padahal antri vaksin itu Coach. Ya betul. Kan ada ketimpangan. Ini vaksin boleh kerumunan, Liga Indonesia nggak boleh. Iya. Ini terus Coach, yang terakhir Coach, ini Coach, masalah Euro dan Copa America Coach. Ya. Ini kemarin saya bareng Coach Uston Nawawi juga ngomong kalau Euro Inggris nanti juara. Nah, kalau menurut Coach Yayan siapa yang juara? Faktornya apa saja Coach? Euro dan Copa America. Ya, di keilmuan di kepelatihan kami bicara terkait tim sukses atau tim yang juara itu ada 3 faktor. Yang pertama, mereka harus clear tactical, di mana semua tim pasti dan tahu apa yang diinginkan, taktiknya apa yang diinginkan oleh para pelatih, dan itu tergambar dari bagaimana mereka bermain selama ini. Misalnya seperti Italia, mereka bermain dengan formasi 4-3-3, tapi ketika dia menyerang menjadi 3-5-2, bertahan 4-1-4-1, seperti itu. Kemudian yang poin kedua adalah flexible tactical. Ketika taktik mereka mulai dibaca, karena setiap orang sudah mulai menganalisa pertandingan lawannya, dan setiap orang punya anti strategi atau kontra strategi dari lawannya. Maka si pelatih atau tim harus mempunyai plan B, plan C, dan seterusnya. Harus ada flexible tactical. Kemudian yang poin paling penting dari poin ketiga itu adalah decide decision. Kapan dia mengambil keputusan, kapan si pelatih mengganti formasinya, kapan si pelatih mengganti strateginya, kapan pelatih mengganti pemain yang dimasukkan, dan semua itu ada di tangan pelatih. Maka untuk kita bisa melihat apa yang terjadi di lapangan, bagaimana kita bisa melihat strategi atau jalannya pertandingan dari menit awal sampai menit akhir, apa yang dilakukan perubahan oleh semua pelatih. Oke, berarti favoritnya ini nanti kalau melihat dari 2 pelatih ini, Southgate dan yang Roberto Mancini. Kalau kita bicara antara Mancini dan Southgate, saya lebih melihat bahwa Mancini punya pengalaman karena pernah melatih di Serie A, sukses di Inter, kemudian melatih di Inggris, sukses di Manchester City, juara. Tapi Gareth Southgate kita belum melihat bahwasanya dia sukses di kompetisi lokal, dan memang waktu Southgate dipilih pun juga sebenarnya adalah karena sudah tidak ada lagi pelatih dunia lain yang bisa mengangkat prestasi tim nasional Inggris, karena sudah dicoba dari semua negara, bahkan terakhir Sven-Göran Eriksson dan lain-lain tidak juga menjadi juara. Akhirnya pemerintah Inggris dan rakyat Inggris memilih
pelatih lokal saja, dan ternyata sukses dengan Southgate. Dan Final kalau ini. kita lihat ya sampai ke final setelah 55 tahun mereka menunggu ya. Dan ini menjadi hal yang positif buat Inggris karena bermain di kandang, tapi bisa jadi ini negatif kalau menjadikan tekanan buat tim Inggris, karena 5 pertandingan dari penyisian sampai ke final sekarang Inggris bermain di kandang. Artinya besar sekali faktor tuan rumahnya. Tapi kalau Italia 5 kali kemenangan hanya 3 kali bermain di kandang, 2 lagi bermain di tempat netral. Dan dari apa yang diperagakan oleh tim Italia dari penyisian dengan babak gugur ini, ada perubahan sehingga Mancini bisa mengadaptasikan timnya dengan fleksibel taktikal. Kalau saya melihat dari kedua tim ini, saya melihat Italia punya kans lebih besar sedikit daripada Inggris. Oh, ini coach ya. Ya. Juara coach. Oke. Ya. Berarti ya memang semuanya kayaknya mengarah ke Italia dengan permainannya yang sangat ngeyel ya coach ya. Ngeyelnya itu coach yang bikin itu coach. Terus Copa America coach. Ya. Copa America kalau kita bicara Brazil tentu selalu menjadi unggulan dan sudah menjadi juara di 6 kali Copa America. Apakah ini menjadi yang ke-7 belum kita lihat nanti di final nanti. Memang lebih mulus perjalanan Brazil dibandingkan Argentina yang harus terakhir harus penalti dan lain-lain. Kalau kita lihat dari squad dari tim, memang Brazil lebih mumpuni dari tim utama dan tim pengganti. Argentina masih agak sedikit ketergantungan dari Messi. Tapi ketika kedua tim ini ketemu, kita tidak bisa lagi bicara kualitas pemain karena ada hegemoni semangat yang luar biasa kedua negara ini yang mungkin tidak bisa dihitung secara teknis dan matematika. Maka kita melihat ini akan menjadi perjuangan yang sangat luar biasa bagi Brazil jika ingin memenangkan pertandingan, karena Argentina ketika ketemu ada beberapa tim Amerika Latin, Argentina, Chili dan Uruguay, mereka bermain dengan semangat juang yang tinggi dan pressing yang cukup ketat. Ini mungkin akan mempersulit tim Brazil ketika para pemain mereka yang punya teknik, skill yang individu yang sangat luar biasa mendapatkan tekanan yang cukup baik dan cukup konsisten oleh pemain Argentina, walaupun ada satu pemain seperti Messi yang mempunyai skillful di Argentina. Kalau saya melihat kali ini memang Brazil lebih diunggulkan. Oke, berarti tadi kalau kalau Euro Italia, kalau Copa America besok pagi Brazil gitu coach ya. Ya ini kan apa perkiraannya, ya prediksi ya, tidak semuanya benar gitu. Oke, siap. Coach, terima kasih Coach atas waktunya Coach. Mohon maaf kalau banyak tekanan-tekanan untuk memprediksi dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Coach. Sangat istimewa sekali bersama Coach Yayan. Serasa kita menjadi komentator di pertandingan bola Liga 1 gitu. Coach Yayan, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kekhilafan atau banyak salah. Mungkin kita nanti bisa bersua lagi di lain waktu dengan tatap muka Coach ya, di luar pandemi ini. Amin. Pemirsa yang ada di rumah, itulah tadi dialog kami bersama Coach Yayan Tumena. Dengan berakhirnya dialog ini, maka berakhir pula program Bola Makan Bola. Kalau nggak mau dimakan bola, ya makan bola aja, Coach. Gitu, Coach. Oke. Saya Alaika Muhammad, mau undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.